Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa di channel PPKN. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Masih ada yang ingat? Ada berapa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila? Oh ya, 3, betul. 3 yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Sila-sila yang ada dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Masing-masing sila Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lain. Tata urutan Pancasila memiliki makna saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini kalau tidak dilaksanakan atau diwujudkan dalam kehidupan, maka Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ini tidak akan bermakna bagi negara tersebut. Oleh karena itu, agar Pancasila bermakna bagi negara, maka nilai-nilai yang ada dalam Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan melihat perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang politik itu meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam beberapa hal, seperti dalam lembaga negara, hukum, sistem demokrasi yang ada atau yang berlaku di Indonesia. Contohnya, lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Lembaga negara ini merupakan mencerminkan perwakilan dari rakyat Indonesia. Lembaga negara harus bisa bersinergi dengan lembaga negara yang lain. Contoh lain adalah pembentukan lembaga negara yang baru harus sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oh ya, anak-anak tentunya masih ingat bahwa dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar yang dilaksanakan sebanyak 4 kali itu, ada lembaga-lembaga negara baru, yaitu DPD, MK, dan KY. Silakan anak nanti cari pasal yang berkaitan dengan lembaga negara tersebut. Selanjutnya, contoh lain dari perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum, yaitu bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia atau HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu, namun hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, tentang hak asasi manusia ini nanti silakan anak baca dalam pasal 28 di Undang-Undang Dasar 45 mulai dari 28A sampai 28C. Selanjutnya kita akan lihat perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Perwujudan ini antara lain adalah demokrasi yang dikembangkan oleh negara Indonesia ini adalah demokrasi Pancasila.
yaitu suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa, yaitu demokrasi yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah. Demokrasi yang tidak berdasarkan pada dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Ada yang tahu tentang makna dominasi mayoritas dan tirani minoritas? Silakan kalian bisa mencarinya di berbagai sumber. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah bersama. Nah, dalam bidang hukum, perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pembangunan dalam bidang hukum itu diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga hukum-hukum yang berlaku tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, untuk pertemuan yang ketiga ini itulah materinya. Silakan untuk selanjutnya kalian kerjakan tugas mandiri berikut. Kemudian jangan lupa tugas itu kalian tulis dalam buku tugas. Kemudian setelah selesai kalian foto hasilnya dan kirim ke guru kalian. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini tugasnya. Silakan disimak baik-baik. Berkibarlah selalu bendera negeriku. Yang kedua ini. Indonesiaku, tunjukkan dirimu kepada dunia. Silakan dikerjakan di buku tugas dan jangan lupa tadi setelah selesai difoto dan dikirim ke guru kalian melalui WA atau melalui media yang lain. Sampai berjumpa di channel berikutnya dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.